Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok, pagi hari ini kita semua dapat merasakan dan menikmati kasih sayang Tuhan. Sepekan lamanya Tuhan sudah menuntun, menyertai, dan memberkati segala aktivitas kita. Kita sudah berada di akhir pekan. Karena itu sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak untuk kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan bahkan biarlah syukur kita pun akan semakin lengkap ketika kita juga bersama-sama mendalami firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali di pagi hari ini kami datang menyapa dan berseru kepadamu, memohon berkat-Mu di saat kami akan mendalami firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang Kau hadirkan bagi kami semua akan melengkapi dan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Yakobus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 dan 17. Penekanannya pada ayatnya yang ke-17, yang berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, hidupi iman dalam perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Salah satu tema besar dalam kitab Yakobus ini adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus menyatakan hal itu kepada jemaat yang ada di perantauan. Kalau kita baca di dalam tulisannya, dikatakan di sana kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi kita bisa perhatikan soal iman, kalau bicara dengan ke-12 suku Israel itu yang tersebar jemaat-jemaat Kristen, soal iman menjadi satu pondasi yang kuat. Iman itu diwariskan, dan iman itu berarti penekanannya pada keyakinan, percaya kepada Allah yang sudah hadir dalam kehidupan manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Tapi iman itu juga harus dinyatakan, agar supaya orang benar-benar melihat apa yang kita dapati, apa yang kita yakini, dan apa yang kita terima dari semua pengajaran-pengajaran atau melalui kitab suci, melalui Alkitab kita yang mengandung firman Allah. Sehingga kita bukan hanya sekedar, kalau kata orang bilang, omong doang. Orang Kristen, tapi tidak perhatikan, tapi tidak pernah hadir di dalam peribadahan sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah untuk memberlakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dan karena itu, Yakobus pada masa itu melihat orang-orang Kristen seperti suam-suam kuku. Dia hanya cuma beribadah atau dia hanya cuma beribadah, tapi sama sekali tidak ada tindakan nyata ketika mereka diutus di dalam kehidupan masyarakat. Apa yang ditulis Yakobus tidak bertentangan dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Pasal 1 ayat 17 bahwa manusia dibenarkan karena iman. Itu oleh karena jemaat Kristen salah menafsirkan akan pernyataan Paulus atau teologi Paulus, pada akhirnya mereka tidak menyatakan perbuatan-perbuatan yang konkret dari iman percaya mereka. Itulah sebabnya Yakobus ingin menegaskan, mengembalikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Paulus pun juga menunjukkan bagaimana jemaat Kristen, baik di Roma, baik dimanapun yang dia layani, dituntut adalah perbuatan.
Harus nyata iman itu dengan perbuatan. Tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh ada yang lebih utamakan daripada yang satunya. Harus berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita coba melihat hal seperti ini. Terkadang kita salah menafsirkan tentang ajaran-ajaran Yesus. Yesus juga menekankan tentang perbuatan nyata, bukan hanya sekedar menghafal apa yang Yesus ajarkan. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Semua tahu, semua hafal, karena kita dari kecil dididik seperti itu. Tapi dalam pemberlakuannya, bagaimana kita mengasihi sesama? Dan itu yang menjadi penekanan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus selalu mempraktekkan, menginginkan orang-orang percaya mempraktekkan pengajarannya. Khususnya dalam hal beriman kepada Yesus Kristus melalui tindakan-tindakan yang nyata. Mari saudara-saudaraku, di akhir pekan ini kita semua diajak untuk kembali melihat diri kita. Di akhir pekan ini kita semua diajak untuk menghayati kembali makna dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Apakah iman itu hanya untuk diri kita? Justru dengan berimankan kepada Yesus Kristus bahwa kita sudah diselamatkan, beritakanlah itu dalam tindakan, dalam perbuatan nyata, supaya semua orang yang ada di sekitar kita, mereka tahu bahwa kita ini orang-orang yang diutus Tuhan Yesus untuk memberlakukan kasih. Mari saudaraku, jangan kita lalai, jangan kita lupa akan pengajaran Yesus, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan di akhir pekan ini. Pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan memberkati majelis jemaat selaku pimpinan. Tuhan memberkati unit-unit misioner. Tuhan memberkati juga akan pegawai kantor gereja. Tuhan memberkati juga BPPJ. Tuhan memberkati juga vikaris. Berkati semua unsur yang ada di jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Betel. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Gunawan Purnomo Petrus, keluarga Bapak Gustav Vence Maringka, keluarga Ibu Hadi Tri Puji Astuti Dance, keluarga Bapak Harun Manda Bayan, keluarga Bapak Hendrik Yafet Lahama, keluarga Bapak Hendrik Tuwo. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Yerusalem, Ibu sektor Yerusalem ataupun Bajem Sinar Kasih Cilodong, Ibu Yece Liankolu Tenda, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaina Pasaribu, dan Bapak Sors Serhalawan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Paulina Patileu, Saudara Excel Jero Latuputi, anak Valerie Christina Pangkerego, Bapak Kong Gihong, Saudara Yohanes Nahumuri, Bapak Edi Saputra Munte, dan Bapak Evata Leonard Fanalo Hulu. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan, baik persiapan untuk perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-18, ke-80,
pada tanggal 30 Agustus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati segala persiapan sampai pada acara hari hanya tanggal 30 Agustus. Kami juga mau menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, terkhusus Kota Depok. Tuhan memberkati baik pimpinan daerah, Tuhan berkati semua unsur yang ada di dalamnya. Berkati gerejamu untuk terus berkarya di tengah-tengah masyarakat Kota Depok yang senantiasa menghadirkan damai sejahtera-Mu. Inilah doa kami di akhir pekan kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.